depan, gerak. Gerak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Kembali salam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang? Hari ini ada yang tidak masuk? Sudah masuk semua ya? Perhatikan dulu ya. Telunjuk kalian. Mana telunjuknya? Sudah siap? Konsentrasi. Siap berkonsentrasi. Ikuti gerakan jari bulu. Kalau bulu putar ke kanan, kamu ikut ke kanan. Kalau ke kiri, ikut ke kiri. Kalau cepat, lambat ya. Paham? Kita putar jarinya. Ikuti tangan dulu. Lebih cepat. Lebih lambat. Pegang hidung. Masih ada yang belum pegang hidung. Pegang hidung. Oke, lagi ya. Oke, yuk. Pegang kepala. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 4. Belum konsentrasi. Tempo 4, 2 kali tempo 5. Oke, tangan balikan semuanya. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita dulu akan membagikan sticky note ini. Ya, nanti kamu tuliskan keinginan kamu. Ya, kamu tuliskan keinginan kamu di sini. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Kemudian nanti hasilnya kamu tempelkan di kamar ya. Siap?
kelas kita yang pertama yaitu saling menghormati. Jadi di dalam kelas 6 ini kita harus saling menghormati ya. Kemudian di sini menjaga kebersihan kelas. Kelas bersih. Aku ingin suasana di kelas 6 kelas yang jadi bersih dan nyaman. Jadi kita semuanya di sini harus menjaga apa, Nak? Menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga ada seragam sesuai, seragam rapi. Selalu rapi memakai seragam. Jadi semuanya harus berseragam yang rapi. Selanjutnya tidak makan di tempat. Tidak boleh di dalam kelas berarti tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Kapan kita makan dan minum? Pada saat. Nah, yang terakhir adalah jangan terlambat. Terakhir harus tepat waktu di sini. Apakah hanya pada saat datang atau pulang saja? Tepat waktu juga dalam menyelesaikan tugas. Sudah siap mematuhi apa yang sudah kita buat bersama-sama? Oke, baik, terima kasih anak-anak atas kehadiran ini. Kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita buat di sini bisa kita jalankan bersama-sama dan kita bisa menciptakan kelas yang nyaman. Setuju semuanya? Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Kita ini sudah belajar bangun ruang. Bangun ruang itu ada apa saja? Persegi. Ada balon. Ada buku. Ada bola dan lain sebagainya. Bagus kita. Kemudian selain bangun ruang kita sudah belajar mengenai apa saja? Sudah paham semua ya? Nah, karena kamu sudah paham semua tentang pembelajaran hari ini, guru akhiri pembelajaran hari ini sebelum kita pulang. Untuk yang tinggal hari ini silakan diminta doa terlebih dahulu. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Masih semangat? Kita tenang. Bahagia berprestasi. Mulai ini, wassalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Genden 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Genden 1. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur atas karunia-Nya yang tiada terukur. Kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan makmur. Salawat salam kita curahkan kehadiran Nabiullah Karim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Genden 1 yang meluangkan hadir pada siang hari ini pada acara inseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Purnawasari SPD. Ada susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah PTD Satuan Pendidikan SDN Genden 1, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi, yang kelima penutup atau doa. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Biridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Acara yang kedua yakni sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Genden 1 kepada Ibu Suryati SPD Kabupaten Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Bapak Ibu semua, kepada panjenengan semuanya yang mungkin selama ini panjenengan belum menerima itu. Untuk itu pesan saya, monggo acara ini diikuti dengan seksama mulai dari awal dan akhir, dan semoga dari acara ini nanti panjenengan semua akan terinspirasi dan tergerak. Tentunya itu dimulai dari diri kita sendiri. Motivasi itu akan lebih berpengaruh tidak hanya dari luar saja, utamanya adalah dari diri kita sendiri. Kalau saya melihat dari judulnya diseminasi penerapan budaya positif, ini mungkin ya nanti kita dengarkan paparan dari Bu Dwi. Mungkin saya sedikit untuk istilahnya memberikan sesuatu yang mungkin nanti bisa lebih detail akan disampaikan oleh Bu Dwi. Penerapan budaya positif itu ibarat seorang
petani ya yang sedang bercocok tanam. Panjenengan semuanya sebagai guru itu seperti seorang petani, di mana seorang petani akan mendapatkan hasil yang baik. Tentunya harus punya konsep, harus punya trik-trik bagaimana supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari awal pengolahan tanahnya, dari memberi pupuknya, dari memilih bibitnya, dari penangkal lingkungannya supaya tanamannya tidak terserang penyakit. Bagaimana caranya? Nah, ibaratnya seperti itu, kita seorang guru di sekolah atau di suatu lembaga ya sama seperti seorang petani. Nah, kita sebagai guru kepada murid-muridnya, bagaimana supaya pembelajaran itu bisa diterima, bagaimana supaya anak-anak itu terhindar dari segala pengaruh yang negatif, bagaimana cara kita memberikan atau menyampaikan materi kepada anak-anak itu supaya bisa diterima, dan banyak sekali tentunya hal-hal yang bisa mengarah kepada kepositifan. Budaya positif itu dari kebiasaan ya, melaksanakan kebiasaan positif tersebut tanpa diawasi oleh gurunya. Nah, itu akan tercipta seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Guru. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang seluas-luasnya dan mohon untuk dimaafkan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi penerapan budaya positif kepada Ibu Dwi Purnamasari SPD. Kami persilakan. Ya, datangkan salamnya sambil bernyanyi ya. Baik Bapak Ibu, nanti kalau saya membaca yang warna hitam, Bapak Ibu bisa menjawab yang warna kuning. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, piye kabare? Baik. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak di Angkatan 10 Kabupaten Jember. Sebelum saya memaparkan materi, mari kita stretching dulu. Bapak Ibu bisa berdiri. Nanti gerakannya seperti ini, saya contohkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa?
Coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ya, ulang. Sambil menyanyi ya apa? Pada hari Minggu turut ada yang sempurna. Naik delman istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik 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 kan suara sepatu kuda. Tutik 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 kan suara sepatu kuda. Baik, terima kasih. Sudah bergerak berarti sudah nggak ngantuk ya. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Jadi saya sudah menerima materi ini di modul 1.4 pada materi di pemaparan calon guru penggerak, bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pada budaya positif itu terdapat 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang kedelapan adalah pengalaman dan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mengupas poin penting budaya positif ini satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan perubahan cara pandang dan berpikir tentang sekolah dan murid-murid yang harus selalu mendapat keberpihakan secara maksimal. Jadi sebagai guru kita harus berpihak seluruhnya kepada murid atau menghamba kepada murid. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan. Yang pertama yaitu Ing Ngarsoso Tumodo. Ada yang tahu artinya? Ing Ngarsoso Tumodo, di depan memberikan contoh. Terus Ing Madya Mangarso, di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Seperti yang sudah Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, bahwa guru itu merupakan petani kehidupan. Jadi pendidikan itu merupakan persemaian dari benih-benih kebudayaan dalam suatu masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan siswa itu sebagai benih padinya. Jika benih padi ditanam di tanah yang subur, mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka benih padi tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Seperti halnya di sekolah.
jika guru-guru memberikan pendidikan yang baik kepada siswanya, insya Allah siswa-siswa yang sudah kita ajar, sudah kita didik akan menjadi siswa-siswa yang baik pula. Nah, kemudian pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat keadaannya. Kodrat ini ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat tinggal. Kalau siswa tersebut berada di lingkungan pantai, ya kita sebagai guru mendidiknya harus sesuai dengan kodrat alamnya. Berbeda dengan anak-anak didik kita yang berada di daerah pegunungan. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui kodrat alam dari anak didik yang kita ambil. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini berkaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu dalam situasi anak-anak hidup sekarang. Kalau pada zaman kita dulu bersekolah masih belum ada teknologi, anak-anak itu belajarnya yang hanya dari buku saja. Namun kalau untuk saat ini anak-anak bisa belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan zamannya. Ini selanjutnya bermain sebagai kodrat anak. Anak-anak di usia sekolah dasar seperti yang kita didik itu berada di fase bermain. Bermain itu merupakan kodrat anak, ya, yang dimana ada pikiran atau cipta, kemudian ada perasaan atau rasa, kemudian ada kemauan atau karsa, tenaga pekerti sudah ada itu di dalam diri anak tersebut. Tugas kita sebagai guru itu mengasah melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu anak-anak itu tidak hanya diberikan tugas saja, tapi perlu untuk kita ajak bermain. Di dalam kelas itu boleh kita sambil bermain. Karena memang kodratnya anak-anak di usia sekolah dasar adalah bermain. Pendidikan berpihak pada siswa. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa seorang guru harus menghamba kepada anak. Menghamba di sini bukan kita sendiko dawuh ke anak terus menuruti anak gimana gitu, bukan, tapi kita mengikuti keinginan anak dalam proses pembelajaran. Hal itu berarti guru harus memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Di sini ini contoh saya dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Zaidul Adi Syabra. Saya siswa kelas 6 SDN Negeri 1. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Budi sangat menyenangkan. Selain itu, Budi juga selalu menampingi kami saat belajar, terutama pada saat hal yang pernah kami pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Al-Mustafa dari kelas 6 ini 2021. Saya termasuk salah satu murid dari Ibu bernama Sari. Pengalaman belajar saya bersama beliau adalah beliau orang yang sabar, aktif, asik, baik, dan mudah untuk bersosialisasi. Yang saya rasakan di saat proses pembelajaran bersama beliau adalah
senang dan bersemangat karena beliau semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Fatimah Zahro. Saya guru kelas 5 di SDN Negeri 1. Saya mengenali Ibu Purnamasari sejak saya masuk di sekolah ini pada tahun 2015. Saya mengenal sosok Baru ini sudah sesuai dengan kendaraan kedua dari sertifikat lain. Karena pada saat belajar, modul sering kami memperbaiki guna mengalami murid dalam belajar dan menemukan program yang berkaitan dengan materi yang diajarkannya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi aksi nyata saya dalam melaksanakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara dan testimoni dari anak didik dan rekan guru. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Coba saya minta 2 orang maju ke depan untuk memperagakan. Terus Pak Agus mungkin boleh ke depan. Ya, sama Bu Yuli. Oke, sama Bu Yuli, monggo. Ya. Coba Pak Agus yang mengepalkan tangan. Kemudian Bu Yuli memberikan kata-kata untuk agar Pak Agus itu mau membuka kepalan tangannya. Boleh dengan kata-kata yang lembut, boleh juga dengan kata-kata yang kasar, terserah. Sampai Pak Agus mau membuka kepalan tangan. Ayo Pak Agus buka. Satu, dua, dibuka. Terima kasih. Oke, lebih tepuk tangan. Sudah boleh kembali. Nah, dari contoh tadi, Pak Agus tadi mengepalkan tangannya, kemudian Bu Yuli menyuruh Pak Agus untuk membuka kepalan tangan. Nah, sekarang saya bertanya, apa alasan Anda membuka kepalan tangan tadi, Pak Agus? Terima kasih Bu Guru. Sebenarnya tadi saya tidak mau membuka tangan ke pasangan saya karena Ibu murid pertama adalah kalau suaranya kalau saya takut, jadi saya takut belajar semuanya. Begitu perasaan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk Pak Agus. Nah, ternyata Pak Agus mau membuka kepalan tangannya tadi karena ada perasaan takut. Nah, ya. Kira-kira yang memegang kendali, memegang kontrol diri agar mau membuka kepalan tangan itu kira-kira siapa, Min? Diri sendiri ya. Jadi yang
adalah diri kita sendiri. Mau membuka atau tetap mengepalkan tangan kita, itu yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Nah, kalau dirasa kata-kata yang diucapkan oleh orang lain itu memberikan rasa, bisa rasa takut, bisa rasa semangat atau motivasi dan lain sebagainya, nah itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, menurut Stephen R. Covey, ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini seperti teori Gregoriusness bahwa setiap manusia itu harus bisa memanusiakan manusia. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Realita itu kita itu sama ya kalau untuk stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau pada stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau di stimulus respon di sini orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perbedaannya. Penguasaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang sama menang, jadi tidak ada yang kalah. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, nilai kebajikan universal, bahwa ada nilai-nilai. Yang pertama ada nilai keadilan, ada tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, komitmen, berprinsip, sabar, dan contoh-contoh yang lainnya. Ini merupakan dasar kita sebagai guru agar bisa mewujudkan anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ada yang masih ingat gerakannya? Gerakan profil pelajar Pancasila, Bu Emma ya. Silakan ke depan. Mari kita
bergerak bersama-sama. Ya, berdiri. Boleh berdiri biar nggak ngantuk. Sudah. Kita akan mempraktekkan laku dan gerakan dimensi profil pendakian. Sudah ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Udah bisa ya? Ayo. Mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah, tepuk tangan. Boleh duduk kembali. Jadi di profil pelajar Pancasila, kalau Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti pelatihan atau BIMTEK untuk kurikulum Merdeka, pasti sudah kenal apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahwa anak-anak itu harus kita bimbing, harus kita didik supaya dapat beriman. Kemudian ada berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Nah, bineka, bermacam-macam. Jadi anak-anak harus tahu, harus banyak pengetahuannya mengenai dunia. Kemudian bergotong royong. Kita sebagai pendidik harus dapat mendidik anak-anak untuk bergotong royong, saling membantu. Bisa dengan misalnya piket di kelas atau mungkin pada saat kerja bakti dan sebagainya. Kemudian kreatif, nah ini membuat anak-anak didik kita untuk berkreasi. Jadi ketika di kelas mungkin anak-anak meminta, Bu Guru, saya mau membuat konten menari mungkin. Ya, jadi kita, jangan menolak, kok usah Bu Guru, bisa nari. Nah, jangan seperti itu. Kita beri wadah. Misalnya kalau memang kita tidak bisa, ya kita setelkan saja YouTube biar mereka bisa belajar sendiri. Atau mungkin anak-anak mau minta, biasanya itu pasti ada saja ide-idenya anak-anak meminta membuat gantungan hiasan di kelas. Sudah kita beri wadah agar anak-anak lebih kreatif. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis supaya anak-anak itu mau menyampaikan pendapatnya. Jadi jangan kamu gak usah ngomong naik, tapi kita beri wadah supaya mereka mau terus berpikir. Kemudian mandiri. Nah ini mandiri maksudnya tanpa disuruh mereka sudah mau belajar untuk membaca, terutama karena sekarang ini anak-anak ini sudah berkurang untuk membaca buku, lebih suka scroll TikTok atau scroll Instagram. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain?
ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Biasanya orang tersebut punya motivasi itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan mereka itu tahu setelah melakukan itu konsekuensinya bagaimana. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, kalau melihat 3 motivasi perilaku manusia tadi, kira-kira di sekolah kita, anak didik kita itu yang mendasari perilaku mereka itu apa? Motivasi yang mana kira-kira? Nah, ini tadi ada 3 motivasi. Menurut Pak Agus nomor 1. Iya. Terus ada lagi? Mungkin nomor 3, ada nomor 3. Kemudian menurut Bu Lili nomor berapa, Bu? Nomor 2. Nah, bermacam-macam ya. Motivasi perilaku manusia bermacam-macam. Ada yang dia itu ingin mendapatkan imbalan, atau takut mendapat hukuman, atau memang dia sudah mampu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kepercayaannya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tadi
menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan tindakan Pak Seno kepada Iva? Ada yang mau menjawab? Tidak setuju. Alasannya kenapa, Pak? Terima kasih, saya tidak mengerti pertanyaan dari kaitannya dengan yang tadi. Bahasanya ada kasus dilakukan Pak Seno. Itu menurut saya Pak Seno itu bisa mengajukan mental anak tersebut. Karena apa? Karena mereka teman-temannya sudah diperlakukan. Karena dianggap si anak yang di depan itu sudah di alasan mereka merasa itu dia istilahnya bukan orang bahasa kasar itu. Terima kasih Pak Agus. Jadi ketika Pak Seno memberikan meminta Iva untuk berdiri sambil memegang hidung, otomatis hal itu sudah membuat ia malu, ya, melihat ia malu dan mungkin akan melekat di kehidupannya, mungkin bahkan sampai akhir hidupnya, bahkan mungkin diingat terus. Dulu pada saat sekolah saya pernah dihukum Bapak Seno di depan kelas memegang hidungnya. Menurut Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, karena Pak Seno sudah memberi hukuman tanpa ada persetujuan terlebih dahulu kepada Iva. Ya, beri tepuk tangan kepada Pak Agus. Ya, karena Pak Agus sudah mau menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa kasus juga. Bapak Ibu bisa menjawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ya, kalau biru ini konsekuensi, kalau merah hukumannya. Kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah benar, Bun? Oke, benar. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk ke konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya antara perbedaan hukuman atau konsekuensi. Nah, kita bergerak lagi supaya tidak ngantuk. Bisa berdiri? Iya.
Sudah tidak ngantuk ya. Selanjutnya kita ke kasus yang kedua. Banyak kasus ya. Kasus yang kedua, Ibu Anas merupakan guru kelas 2 SD. Di sini Ibu Anas mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa kok bisa terjadi hal tersebut? Ada yang bisa mungkin menjelaskan? Kenapa kok terjadi berebut dalam masuk kelas? Karena bukan gurunya. Ya, karena di sini anak-anak sudah terbiasa. Mereka rapi di depan kelas karena ingin mendapatkan stiker bintang. Sedangkan pada saat itu Pak Heru tidak tahu kebiasaan guru kelasnya seperti apa ketika membariskan siswa-siswanya. Nah, berdasarkan teori motivasi yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa? Motivasinya tadi ingin mendapatkan stiker bintang atau ingin mendapatkan penghargaan. Terus adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira caranya bagaimana? Kita sebagai guru di sekolah tanpa memberikan penghargaan, pasti kita punya cara yang lain untuk mendisiplinkan siswa kita. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata dengan memberikan imbalan atau penghargaan itu ada pengaruh terhadap anak. Jadi anak-anak mempunyai motivasi untuk belajar itu kalau terlalu sering diberikan penghargaan menjadi kebiasaan yang justru menjadi hal yang negatif.
karena motivasinya bukan motivasi dari dirinya sendiri, melainkan karena ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Ada pengaruhnya yang tanpa kita sadari ternyata ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Terus penghargaan ini tidak efektif, karena jika mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Kalau ada anak yang tidak mendapatkan yang dia inginkan, kan pasti jadi kehilangan motivasi. Terus jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian penghargaan itu juga dapat mematikan kreativitas. Di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penghargaan ini juga menghukum. Maksudnya di sini penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena dia tidak bisa mendapatkan ranking pertama. Jadi dalam dirinya itu merasa terhukum. Dan selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ke depan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, terus selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yang selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Menurut Dr. William Glasser juga ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, sebagai guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa
berhasil, yaitu sesuai dengan caranya dia. Nah, dampaknya murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Menggunakan nada suara memelas atau halus atau sedih. Dampaknya, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, ini sebagai teman. Guru mengontrol murid melalui persuasi. Sini guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang murid. Dampaknya, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, dan mereka tidak sepenuhnya menjadi siswa yang mandiri. Nah, yang terakhir yaitu posisi control manager. Di sini sebagai guru itu menjadi manajer, memberikan suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Guru tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya, tercipta identitas positif atau berhasil. Murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalah. Dari kelima teori kontrol tadi, kira-kira kita sebagai guru itu harus menjadi posisi yang mana, Bapak Ibu? Ya, kita harus bisa menjadi manajer untuk siswa-siswa kita. Gitu. Nah, ini contoh. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Maaf Bu, Gusti Naren. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangunan? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sudah, jadi itu contoh-contoh bagaimana penerapan teori kontrol, 5 teori kontrol yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya yaitu yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Untuk membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia untuk meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Yang kedua, mencatatkan semua masukan di papan tulis atau bisa di kertas besar. Yang ketiga, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif itu menjadi kalimat yang positif. Yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, dan sebagainya. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas sebagai bentuk kesepakatan bersama. Yang ketujuh, meletakkan keyakinan kelas di dinding atau tempat yang mudah dibaca. Seperti di dinding tersebut sudah saya buat keyakinan kelas 6. Nah, ini proses saya waktu itu ketika membentuk keyakinan kelas di kelas 6A.
Ya, jadi tadi itu proses saya ketika saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di kelas 6A secara bersama-sama dengan siswa-siswi di kelas 6A. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Di segitiga restitusi ini adalah cara kita dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak didik. Itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini sesuai dengan prinsip-prinsip teori kontrol. Yang pertama itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini termasuk langkah dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, semua perilaku manusia itu pasti memiliki alasan. Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal, yaitu dengan cara menanyakan keyakinan. Nah, contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas itu seperti saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sebagai guru kita tidak langsung menjudge kamu salah, tapi kita punya kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama ada, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dan contoh lainnya. Kemudian di sini ada contoh menanyakan keyakinan. Yang pertama ada, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama. Kemudian ada kata, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, di sini saya sudah mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi. Tidak kenapa guru kami ke situ? Kenapa? Kita pribadi saja harus makan supaya sesuai dengan jaminan kelas kita dan seiman tidak dengan kelas kita itu apa saja. Coba disini. Tidak boleh makan di kelas.
Jadi juga di sekolah kita yang masuk juga kamu datang ibu mas berarti asik oh makan ya. Nah, saya tahu kenapa memutuskan di sini. Baik, begitu pemaparan penerapan budaya positif yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Semoga dari pembelajaran hari ini ke depan kita bisa bersama-sama saling belajar untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita dan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya dan banyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Demikian rangkaian acara diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Namasari. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu Guru sekalian. Mewakili penyelenggara kami mohon maaf bila ada kekurangan. Dimana kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Vidya. Saya sebagai guru kelas 2 di SDN Grendeng 1. Hasil yang saya terima dari materi yang disampaikan oleh CPB Angkatan 10 dengan materi penerapan budaya positif. Menurut saya merasa apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak tersebut ternyata masih kurang tepat, seperti tentang motivasi perilaku manusia yang sudah diterangkan oleh Bu Dwi. Terkadang saya di situ memberikan suatu peraturan kepada anak didik, ternyata bagi mereka peraturan tersebut hanya untuk menghindari hukuman dari saya. Dan menurut saya terkadang anak didik tersebut hanya ingin mendapatkan reward atau penghargaan, tetapi seharusnya peraturan yang saya buat dapat menjadikan anak-anak tersebut dan menghargai diri sendiri, sehingga ketika peraturan itu tidak ada atau guru lain yang menggantikan saya mengajar di kelas tersebut, anak-anak tetap mematuhi peraturan yang ada, sehingga peraturan tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri untuk melakukannya. Insya Allah kedepannya nanti guru-guru dapat merubah perilaku dan dapat merubah kesadaran anak-anak bahwa melakukan sesuatu tanpa harus dengan reward atau penghargaan. Dan apabila nanti ada materi yang baru lagi, mohon disampaikan agar kedepannya bisa menjadi kebaikan SD kita dan dapat berdampak positif dan yang bisa kita rasakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.